Amerika Serikat dikabarkan akan mengeluarkan senjata dan strategi baru untuk menutupi kesenjangan kekuatan militer dengan Cina. Selama beberapa dekade terakhir, ketika Cina memperkuat persenjataan mereka, Amerika Serikat justru lebih banyak bertahan. Kini setelah meniadakan perjanjian kontrol persenjataan yang dibentuk masa Perang Dingin, pemerintah Donald Trump berencana mengerahkan rudal jelajah jarak jauh di wilayah Asia Pasifik. Situasi ini kita tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat sudah lebih dulu menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia. Kemudian, Rusia di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin mengarahkan fokus kepentingan luar negerinya di kawasan Asia atau lebih sering disebut pivot to Asia. Persaingan Rusia dan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur terlihat dalam bidang penjualan senjata militer dan latihan militer gabungan. Ancaman utama Rusia dalam upaya memperluas pengaruhnya di kawasan Asia adalah Amerika Serikat. Di Asia, khususnya di kawasan Asia Timur, Amerika Serikat bersekutu dengan Jepang dan Korea Selatan, sedangkan Rusia memiliki hubungan dekat dengan Cina. Rivalitas antar kedua negara masih terasa meskipun Perang Dingin telah berakhir. Baru-baru ini, Presiden Donald Trump mengumumkan akan menggunakan strategi dan taktik rebalancing untuk kawasan Asia Pasifik. Strategi ini menunjukkan maksud bahwa Amerika Serikat akan tetap mempertahankan peran utama di kawasan Asia Pasifik. Pangkalan militer Amerika Serikat tersebar di beberapa negara sekutunya di kawasan. Awalnya di Filipina, kemudian setelah mengalahkan Jepang dan menjadi sekutu utama dari Korea Selatan, Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk menempatkan pangkalan militernya di kedua negara tersebut. Komando Pasifik Amerika Serikat telah menempatkan lebih dari 1.200 pasukan khusus di Asia Pasifik bersama dengan senjata teknologi tinggi untuk mengimbangi gerakan militer Cina yang juga meningkat. Langkah ini adalah upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Komando Pasifik terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Marinir, dan pasukan khusus. Komando Pasifik dipelopori oleh Divisi Infanteri ke-25 di Hawaii dan Alaska. Seiring dengan pasukan yang ditempatkan di Jepang, Korea Selatan, Alaska, Hawaii, Komando Pasifik menguasai lebih dari 106.000 tentara di Asia Pasifik bersama dengan lebih dari 300 pesawat dan helikopter, serta armada angkatan laut. Pengaruh kuat Amerika Serikat di kawasan Asia dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Rusia. Oleh karena itu, Rusia menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan Cina dengan tujuan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di kawasan Asia. Dalam rangka memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia, Rusia kemudian bekerjasama dengan Cina. Bidang ekonomi dan militer adalah fokus Rusia dalam kerjasama dengan Cina. Dalam bidang militer, Rusia dan Cina bekerjasama dalam perdagangan senjata militer serta latihan militer gabungan. Persaingan antara Rusia dan Amerika Serikat juga terlihat dari perlombaan kedua negara tersebut dalam membuat peralatan militer canggih yang kemudian akan dipasarkan ke seluruh dunia. Kalau coba kita bandingkan dari segi harga dan cara penggunaannya, senjata Moskow tentu mengalahkan senjata Washington. Selain murah, keuntungan lainnya adalah senjata Rusia sangat user-friendly yang memungkinkan orang tanpa pendidikan dan keterampilan khusus dapat mengoperasikan senjata buatan Rusia. Pada bulan April 2012, Rusia dan Cina mulai meningkatkan kerjasama militer yang dikhususkan pada latihan perang gabungan dengan mengikut sertakan Angkatan Laut kedua negara. Angkatan Laut Rusia dan Cina memulai latihan perang bersama selama 6 hari di Laut Kuning. Latihan perang ini akan mencakup operasi anti kapal selam dan simulasi mengatasi pembajakan kapal. Dalam latihan kali ini, Cina mengerahkan 4.000 tentaranya, 16 kapal yang terdiri dari 5 kapal perusak, 5 fregat, 4 kapal perang, sebuah kapal pendukung serta 1 kapal yang berfungsi sebagai kapal medis. Rusia sendiri dalam latihan ini mengerahkan 4 kapal perang yang terdiri atas kapal penjelajah kelas Salava dan Variak, juga 3 kapal perusak kelas Udaloi serta 3 kapal pendukung. Pada bulan Juli 2013, berlokasi di Laut Jepang, Rusia mengirim 18 kapal, 1 kapal selam, 3 pesawat, 5 helikopter diluncurkan dan 2 unit komando. Cina mengirimkan 4 kapal destroyer, 2 frigat yang dilengkapi dengan peluru kendali dan kapal bantuan. Latihan gabungan berakhir pada tanggal 12 Juli. Pada latihan perang ini juga akan mencakup simulasi penyerangan kapal selam, simulasi mengambil alih kapal musuh dan manuver jarak dekat. Pada bulan Mei 2014, Cina dan Rusia memulai latihan perang bersama di Laut Cina Timur. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pembukaan latihan. Latihan itu melibatkan 14 kapal, 2 kapal selam, 9 pesawat, beberapa helikopter, dan pasukan khusus. Latihan akan berlangsung selama 1 pekan. Cina melibatkan kapal Xingzhou dan penghancur misi Ninghu. Rusia turut melibatkan kapal
membawa misil Varian. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan latihan tersebut akan menampilkan kemampuan kedua belah pihak dalam merespon ancaman, tantangan, dan penjagaan keamanan dan stabilitas kawasan. Pada bulan Agustus 2015, Rusia dan Cina mengadakan latihan perang sebanyak 2 kali. Pertama di Laut Mediterania. Pada latihan kali ini, Rusia dan Cina melakukan latihan tempur pada malam hari. Kapal-kapal perang kedua negara berlatih berbagai cara untuk mengirimkan transmisi dan mengubah pola pelayaran. Kemudian yang kedua bertempat di Laut Jepang. Dalam latihan perang ini, 20 kapal, 20 pesawat jet, 40 kendaraan lapis baja, dan 500 marinir dari Cina dan Rusia dikerahkan. Rusia menegaskan latihan perang gabungan ini berlangsung di perairan netral. Latihan perang ini juga melibatkan pasukan amfibi kedua negara. Tahun 2016, Rusia dan Cina mengadakan latihan bersama di Laut Cina Selatan yang dilaksanakan pada bulan September. Hal ini diumumkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Yang Yujun. Latihan militer dilakukan di darat dan di laut. Latihan tersebut mengkonsolidasikan dan membangun koordinasi kerjasama strategis secara menyeluruh antara Cina dan Rusia. Selain itu, misi ini ditunjukkan untuk semakin memperkuat kerjasama militer kedua negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada sisi lain, Amerika Serikat juga mengadakan latihan militer gabungan dengan negara-negara sekutunya. Pada tahun 2013, tentara Jepang melakukan latihan militer gabungan dengan pasukan Amerika Serikat di pantai selatan California. Latihan selanjutnya dilakukan pada tahun 2013. Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan militer gabungan. Latihan militer tersebut digelar di sekitar Laut Jepang dekat pelabuhan Pohang. Pada tahun 2015, Amerika Serikat dan Australia mengadakan latihan militer gabungan yang juga diikuti oleh pasukan Jepang. Latihan tersebut diadakan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan. Latihan tersebut diselenggarakan selama 2 minggu di Northern Territory dan negara bagian Queensland, Australia. Diikuti oleh sekitar 30.000 pasukan Amerika Serikat dan Australia. Juga turut serta 40 tentara Jepang dari pasukan bela diri Jepang dalam kelompok pasukan Amerika Serikat. Dan dilanjutkan pada tahun 2016, Amerika Serikat bersama dengan India dan Jepang menyelenggarakan latihan militer di perairan Pasifik Barat. Kalau ingin coba kita petakan tujuan bersama Rusia dan Cina dalam kerjasama militer kedua negara tersebut, tidak lain untuk berusaha mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Rusia menjalin dan mempererat hubungan kerjasama dengan Cina agar pengaruhnya di kawasan Asia Timur tetap kuat, dan di samping itu bersama-sama dengan Cina berusaha mengimbangi kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat yang juga terasa di kawasan melalui hubungannya dengan negara sekutunya, Jepang dan Korea Selatan. Persamaan ancaman inilah yang membuat kerjasama kedua negara semakin erat terjalin.